tidak bisa kerja, akhirnya minum arak. Jangan salahkan, arak itu membuat hilang rasa untuk stres mereka, Pak Jodri. Jadi tapi ketika ada pekerjaan, saya yakin itu akan terhindar dan mereka pasti akan banyak sibuk bekerja. Harapan saya para tokoh ini memperjuangkan bagaimana generasi muda bisa betul-betul masuk ke pariwisata dan diperjuangkan oleh pemerintah daerah dengan kapasitas misalkan 70% saudara Hindu Bali kita yang harus kerja di tempat pariwisata. Nama sidang, semoga pikiran Anda datang dari segala penjuru. Terima kasih para senior semua. Saya sampaikan juga kepada para penonton yang nonton di YouTube bahwa acara ini kita gagas oleh Persada Nusantara seiring dengan pergantian pejabat gubernur dari yang definitif Pak Wayan Koster sekarang diemban oleh penjabat gubernur Bapak Sang Mahendra Jaya. Ini sebagai respon kita terhadap persoalan di masyarakat atau pembicaraan di publik bahwa banyak terjadi persoalan kebijakan publik yang menjadi perbincangan di masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, untuk itu Persada Nusantara bikin gagasan diskusi publik ini. Nah, kita mengundang Bapak Mangku Pastike, anggota BPD yang juga pernah menjabat sebagai gubernur 2 periode. Kemudian Pak Deo Palguna yang paham tentang perundang-undangan. Kita minta bicara soal undang-undang Provinsi Bali. Kemudian Pak Wan Jondra juga bagaimana membuat kebijakan publik yang visioner. Dan saya dari Persada Nusantara sudah rapat bersama, sudah kumpul bersama, menyiapkan beberapa PR atau skala prioritas, gitu ya. Nah, ini penting sekali dalam pembuatan kebijakan publik pasti begitu. Karena apa? Pasti tidak mungkin menyelesaikan semua masalah. Entah kekurangan uang, kekurangan orang, kekurangan alat, macam-macam. Tapi seperti tadi, yang penting skala prioritas apa yang dibutuhkan masyarakat. Banyak aja dulu, Pak Yan Jondra, terus. Apa tuh balik podium bebas bicara? Itu saya tidak sempat bicara di situ kan. Ya, ini tentu luar biasa gitu. Ya, jadi banyak orang yang menikmati kondisi itu. Jadi gimana peran masyarakat ketika perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya. Ini begitu kita mencoba mengkritisi, langsung di blacklist, tidak diberi undangan, bahkan dipisu-pisuin oleh buzzer-nya kan gitu. Nah, ini kan tidak mendidik. Jadi. Kemudian kebijakan publik itu ada sebenarnya keinginan penguasa, tapi idealnya itu adalah mewakili keinginan masyarakat secara umum. Ini sebenarnya public policy itu kan membantu pemerintah memahami publiknya, memahami apa kebutuhan publiknya, dan itulah yang di-endorse kemudian oleh pemerintah. Jadi ini bukan persoalan kemudian membuat siapa yang memerintah lalu kemudian jadi populer, bukan itu persoalannya. Kalau itu persoalannya kan gampang aja. Ya gampangnya apa ya, tinggal sediakan uang lalu suruh orang sorak-sorak hukum itu selesai kan, populer gitu ya. Tapi kan bukan itu. What is public need? Public need-nya itu apa? Bukan what the leaders want gitu ya. Apa yang dibutuhkan oleh publik? Apa yang menjadi kebutuhan publik? Bukan apa yang diinginkan oleh pemimpinnya. Kalau diinginkan oleh pemimpin kan banyak sekali, bahkan ya faktor list of wants itu kan nggak bisa dibatasi gitu kan. Mau beli ini, mau beli itu gitu. Nah, bukan need. Ya, jadi sekarang kalau kita bicara Bali, saya terpesona dengar dari teman-teman tadi ya. Ya memang kalau kita cari itu memang ya banyak lah. Tetapi momen hari ini dan seterusnya menurut saya
momen yang tepat untuk kita membicarakan tentang kebijakan publik ini. Kenapa demikian? Karena kalau menurut aturan RPJMD-nya Pak Koster itu sudah berakhir. Sudah berakhir. Karena itu berlaku begitu beliau jadi gubernur, beliau membuat RPJMD berlaku 5 tahun. Dan itu sudah selesai kemarin tanggal 5. Berarti pejabat gubernur mungkin sudah banyak yang kenal Tiang ya, tapi Tiang juga karena Tiang modal cekak, dia harus pintar memanfaatkan momentum gitu. Nah, yang belum tahu, halo supporter, nah, Tiang caleg Nasdem, nah, DPR RI Nasdem nomor 4, tadi pilih Tiang, tadi sing terserah. Tapi yang ide dane dot lah caleg oleng-oleng dikit gitu Tiang, nah silahkan pilih Tiang. Yang di kalem-kalem. Nah, nesio nebo incumbent tuh pilih dan cek kan mau pilih yang pilih ya. Sing Mas. Pada debat lagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Dewa Pauline. Bali dalam satu kesatuan, jangan dikapling. Saya kebetulan di tahun 2003 bekerja itu di bidang air limbah. Saya buat konstruksi air limbah pertama di Bali, termasuk juga TPS 3R yang ada di Pemogan, Sanur dan Seminyak adalah yang pertama di Bali, bantuan dari Kementerian P2LP, dari Satker P2LP kala itu. Nah, ketika berbicara coupling, Bali Ismail Jaya Tujurubima, dan saya ingin mengaturkan pangastu baru. Om Swastiastu. Suatu kehormatan dan kebanggaan bisa hadir di sini di hadapan para tokoh. Saya ingin mengkritisi, ingin bertanya, dan ingin juga apa yang tadi disampaikan dengan undangan bahwa ingin membangun Bali menjadi lebih baik. Bagaimana fokus kita membangun Bali itu menjadi baik. Karena saya sendiri orang Bali yang merasakan sampai saat ini belum merasa baik-baik saja. Sehingga saya melihat dari pariwisata. Pariwisata tadi disampaikan, saya sangat sedih. Banyak saudara Hindu Bali saya mau berangkat ke luar negeri harus terganjal, malah kena tipu dan tidak bisa berangkat. Padahal pulau kita luar biasa pariwisatanya. Yang kerja ini siapa sih sebenarnya di tanah Bali? Apakah benar saudara Hindu Bali kita yang menguasai dan bekerja di tanah Bali kita? Ini saya minta para tokoh untuk membuat database yang lebih jelas. Karena kalau saya orang awam hanya taunya kok Pak Mangku bilang senior sudah dibungkam, kita tidak bisa berekspresi. Saya ingin ini dibuka ruangnya, terus-menerus diperjuangkan agar kita bersatu saling bela, bukan saling bully dan saling jatuhkan. Itu harapan saya untuk Bali, dan jadikanlah Bali ke depan seperti Singapura, lebih maju dan lebih sejahtera buat kita semua. Dengan para tokoh yang ada di sini, para calon DPR yang ada di sini, calon DPD, semuanya sukses bisa memperjuangkan Bali untuk menjadi Bali yang sejahtera, makmur, sentosa, gemah ripah loh jinawi. Sukses semua, itu aja dari dia. Baik, terima kasih. Silakan, Bu Lo. Dilihat aja dari Panglimanya Bali, karena kalau yang ternapi-napi pasti nomor HP-nya Tiang Kerangkring. Dan juga untuk semua anak-anak muda di sini, perempuan-perempuan hebat yang Tiang sayangi, dan semua peserta, termasuk juga Aji Putuarte. Kita tadi berbicara ada 2 sesi, jadi sesi yang disampaikan oleh orang yang memang telah menjalani, menempuh, mengabdi, dan ada untuk Bali, dari Bali ataupun berada di pusat, yaitu Bapak Mangku Pastike dan Bapak Dewa Palguna. Ilmu-ilmu beliau itu akan sangat penting sekali untuk kita-kita yang sedang melangkah ke sana. Ada pemaparan tadi dari anak muda terkait masalah-masalah yang ada di Bali, termasuk juga pariwisata. Yang Tiang bisa sampaikan di sini, semua permasalahan-permasalahan itu ada yang namanya Nilu Jelantik. Sebelumnya izinkan Tiang mengucapkan tangan jali. Om Swastiastu. Salam sayang, salam hormat Tiang untuk Bapak Tiang kesayangan Pak Mangku Pastike, dan juga untuk Bapak Tiang kesayangan Bapak Dewa Palguna, dan juga untuk Pak ganteng moderator kita yang harus
yang harus menghandle semua anak-anak muda di sini, termasuk juga narasumber kita yang harus kita gali ilmu.